صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita lagi di majelis yang penuh berkah ini bersama orang-orang baik. Ilmu pun yang akan disampaikan insyaallah ilmu yang baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan permohonan maaf kalau bulan kemarin tidak hadir. Tapi alhamdulillah saya menugaskan murid saya Ustaz Afifi untuk mengganti saya dalam kajian dan imam masjid. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang kita sudah mulai tentang Al-Quran dan sains. Bagaimana kita bisa lebih meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merujuk ke 1400 tahun yang lalu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin bahwasanya Rasul ini utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu terbukti dari Allah, dari Tuhan. Kenapa mereka yakin? Karena melihat mukjizatnya di hadapan matanya, dan juga Quran yang dibacakan itu dalam bahasa mereka sendiri, dalam bahasa Arab. Ketika mereka dengar bahasa Arab yang begitu fasih, yang artikulasinya begitu tinggi, yang di luar kemampuan manusia, mereka yakin bahwasanya bahasa ini dan kata-kata ini, kalimat ini, ayat-ayat ini tidak mungkin kalau dibacakan atau mungkin dibuat oleh manusia. Apalagi saat itu yang paling terkenal dan kemampuan yang paling diperhatikan oleh kaum Quraisy itu kemampuan untuk membuat puisi, syair. Ketika mereka dengar ayat Al-Quran, mereka yakin bahwasanya tidak mungkin kalau ada seorang manusia membuat ayat-ayat ini. Itu mukjizat bagi mereka. Apalagi setiap hari melihat ada batu yang berbicara dengan Rasulullah, ada hewan binatang yang pernah menyampaikan beberapa kata kepada Rasulullah. Ini termasuk mukjizat. Apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pohon untuk bergerak, maka bergerak sebagaimana manusia. Itu semuanya termasuk mukjizat. Apalagi kalau kita melihat mukjizat terbesar ketika bulan itu terbelah menjadi dua. Itu mukjizat dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Tetapi alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang Indonesia, bahasa Arab kita tidak mengerti. Kita tidak bisa membedakan mana bahasa Arab biasa dan mana bahasa Arab yang digunakan di dalam puisi, mana bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran atau yang digunakan di dalam lagu. Kita tidak bisa membedakan. Wajar, karena kita tidak bisa bahasa Arab. Apakah kita harus wajib belajar bahasa Arab? Tidak juga. Di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada penyampaian atau perintah dari Allah untuk belajar bahasa Arab. Oleh karena itu kata para ulama, bahasa Arab itu untuk dipelajari tidak termasuk fardu ain, tetapi termasuk fardu kifayah. Apa itu fardu ain, fardu kifayah? Ini perlu dan butuh kita mengertinya. Di dalam agama Islam ada beberapa hukum. Yang paling bawah itu haram. Haram, dilarang kita mendekatinya, dilarang kita melakukannya. Seperti apa? Seperti zina. Itu haram. Adapun di atas haram ada yang namanya makruh. Makruh. Kalau kita melakukannya kita tidak berdosa. Tetapi kalau kita menjauhkan diri kita dari hal ini, maka kita berpahala, dapat pahala. Seperti apa Pak Ustaz? Makruh itu seperti makruh seperti isbal, sebagaimana ulama berkata. Isbal itu kalau mungkin baju kita panjang. Kalau kita memendekkan baju kita sehingga di atas mata kaki kita, itu insya Allah termasuk mustahab. Atau mungkin kalau kita sudah menjauhkan diri kita dari makruh, dari baju yang panjang, maka insya Allah kita dapat pahala. Nah, ada pun yang namanya mustahab
sebelum salat subuh sangat direkomendasikan untuk dilakukan. Kalau kita meninggalkannya tidak berdosa. Kalau kita mengamalkannya tidak berpahala. Di atas itu ada yang namanya fard atau wajib. Wajib ini dan fard ini terdiri dari dua. Ada yang fardu kifayah, fardu ain. Kalau fardu ain wajib untuk semua dan seluruh umat Islam untuk melakukannya. Seperti apa? Seperti salat 5 waktu. Kalau fardu kifayah, kifayah ini artinya yang cukup. Kalau dilakukan oleh beberapa orang yang dengan perbuatan mereka atau saat mereka melakukan amal ini itu sudah memberikan kecukupan untuk umat Islam, maka tidak wajib untuk umat Islam yang belum melakukannya untuk melakukannya. Seperti apa? Seperti salat mayat. Salat mayat tidak wajib untuk setiap orang, apalagi kalau dilakukan oleh beberapa orang. Cukup dilakukan kata para ulama 3 orang itu sudah minimalnya. Kalau tidak ada satu pun yang melakukan salat jenazah, maka wajib atas setiap orang untuk mendorong dirinya atau mendorong seorang yang di sekitarnya untuk melakukan salat jenazah. Harus dilakukan salat jenazah, harus dilakukan. Tetapi dilakukan oleh seluruh dan semua umat Islam tidak. Tetapi cukup 3 orang melakukannya untuk 1 orang mayat. Kalau tidak ada orang pun yang melakukan salat mayat dan jenazah dibiarkan begitu saja, seluruh umat Islam itu berdosa. Oleh karena itu kita mengkhususkan sebagian di antara kita untuk melakukan salat jenazah, untuk melakukan fardhu kifayah. Di antara fardhu kifayah mempelajari ilmu, termasuk ilmu bahasa Arab, ilmu sains, ilmu usul, ilmu balaghah, ilmu fikih. Harus ada sebagian dari umat Islam yang dikhususkan untuk mempelajari ilmu ini nanti diajarkan kepada orang lain. Ibu dan bapak tidak harus belajar serius, tidak harus belajar bahasa Arab, tetapi harus ada sebagian dari penduduk Indonesia, harus sebagian dari masyarakat kita mengkhususkan waktunya untuk mempelajari ilmu ini nanti menyampaikannya kepada orang lain. Hal ini disebutkan di dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Nafara min kulli ta'ifah, sebagian dari setiap kelompok, dari setiap masyarakat untuk mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Begitu juga bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tidak fardhu ain untuk setiap orang di antara kita, lalu bagaimana kita bisa sadar tentang mukjizat Al-Quran? Bagaimana kita bisa tahu Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala atau terbuat oleh manusia? Boleh kita bertanya? Boleh. Di dalam agama Islam tidak ada pertanyaan yang tidak boleh. Kita harus menyampaikan tentang semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak kita, yang ada di dalam otak kita, dan berusaha untuk mencari jawaban untuk pertanyaan tersebut. Di dalam kehidupan ini sebenarnya tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab, tetapi kita menjadikannya yang sebagaimana orang Inggris menyampaikan lifelong journey. Jadi kita menjadikannya selama kita perjalanan di dalam kehidupan ini, sejak kita lahir sampai kita mati, kita mencari jawaban untuk setiap pertanyaan yang ada di dalam otak kita. Di antaranya, bagaimana kita bisa terbukti bagi kita Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian yang seperti ini, insya Allah kita sama-sama akan berusaha untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita mempelajari bahasa Arab, tidak perlu kita melihat mukjizat Rasulullah SAW secara nyata, karena kita beda zaman. Insya Allah dengan tafsir Al-Quran, dengan kenyataan-kenyataan, dengan fakta-fakta yang terbukti oleh Al-Quran yang baru ditemukan oleh ilmu modern di zaman ini. Di antaranya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang disebutkan di dalam surat Amma Yatasaalun, di dalam surat An-Naba. Surat An-Naba ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertafakkur,
mengajak kita semua, apalagi kafir-kafir Quraisy saat itu mereka mencurigai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Al-Quran ini belum diturunkan semua, dan surat An-Naba ini diantara surat-surat yang paling pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Jadi mereka belum melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin bersyair dengan Rasulullah, tetapi ingin bukti yang mereka lihat secara nyata. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk Al-Isra dan Al-Mi'raj. Dan ibu dan bapak sudah tahu apa itu Al-Isra dan Al-Mi'raj. Isra itu dari Mekah ke Al-Madinah, ke Tursina, setelah itu ke Palestina. Ada yang berkata itu dari Mekah langsung ke Palestina. Tetapi ada riwayat yang lebih sah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampir ke Al-Madinah, setelah itu ke Tursina, setelah itu ke Palestina, ke Al-Quds, ke Al-Masjidul Aqsa. Itu namanya Isra. Jadi kalau saya mungkin berangkat dari sini pakai pesawat dari Bandung, dari Bandara Hussein ke Bandara Soekarno-Hatta, itu artinya Isra, masih di atas bumi, meskipun terbang tetapi di atas bumi, itu namanya Isra. Jadi gerakan yang namanya horizontal, tetapi bukan di atas bumi. Kalau di atas bumi itu namanya musafir. Kalau mungkin di atas tetap di langit, tetapi ini horizontal gerakannya. Ini namanya Isra. Jadi boleh kita berkata kita pakai pesawat dari Bandung sampai Jakarta, kita bilang usritu. Saya melakukan Isra dari Bandung sampai Jakarta, termasuk juga bahasa Arab. Adapun yang juga namanya Mi'raj. Kalau Mi'raj itu vertikal ke atas perjalanannya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Masjidul Aqsa sampai langit ketujuh atau sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan keajaiban perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj, itu membuat kafir-kafir di Quraisy itu tidak percaya. Karena yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sesuatu yang luar biasa. Dalam beberapa detik Rasulullah SAW sudah berangkat dari Mekah sampai Palestina. Apalagi beliau juga cerita, saya mampir ke Al-Madinah, saya mampir ke Tursina, ini bagian Sina yang ada di Mesir. Mesir bagian timur. Ini berbatasan dengan Palestina. Setelah itu ke Al-Quds, ke Urushalim atau ke Al-Masjidul Aqsa. Ini membuat mereka curiga, karena kalau mereka jalan pakai unta saat itu mungkin kendaraan yang paling ampuh, yang paling mewah itu unta. Kalau mereka jalan pakai unta di tengah padang pasir, itu membutuhkan beberapa bulan supaya bisa sampai ke Al-Masjidul Aqsa atau ke Urushalim. Dan yang paling cepat itu pasti 2 bulan tidak bisa dibawa itu. Menggunakan ibil atau menggunakan unta itu 2 bulan. Sedangkan Rasulullah SAW menyampaikan ini hanya dalam beberapa titik. Dalam beberapa menit Rasulullah SAW sudah pergi. Apalagi naik ke atas Sidratul Muntaha, ke langit yang paling atas. Ketika Rasulullah SAW menceritakan ini, mereka mulai mendustakan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat An-Naba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim, alladhi hum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun." Mereka bukan hanya mendustakan Al-Isra dan Al-Mi'raj, mereka mendustakan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini beliau sampaikan. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mulai curigai. Mereka mulai mencurigai bagian dari Al-Quran. Mereka mulai mencurigai hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk apa? Hari Kiamat. Mereka berkata, kami melakukan kejahatan apapun, kami tidak akan pernah dihisab.
Tidak ada balasan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada karma, tidak ada apapun yang akan diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka kita menikmati di dalam dunia ini, karena selanjutnya kalau kita sudah mati, kita akan menjadi haba'an manthura, debu yang berterbangan. Berarti kita hanya hidup selama 60 tahun ini, 70 tahun ini, setelahnya tidak ada hisab, tidak ada balasan, tidak ada evaluasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, yatasaalun, mereka masih mencurigai apa yang datang oleh Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka naik keimanan mereka, supaya memkuatkan keimanan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kafir-kafir Quraisy untuk bertafakkur. Bertafakkur apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam naj'alil arda mihada. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak mereka untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat Allah yang mengelilingi mereka. Ayat itu ada di zaman Quraisy sampai zaman ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam naj'alil arda mihada. Kalau kalian tidak percaya pada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbohong dan tidak pernah berdusta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba renung dan tafakkur melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Ayat pertama, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan bumi ini sebagai datar yang bisa siap untuk dihuni? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan bumi ini, tinggal kita hidup di atasnya, tinggal kita bangun rumah di atasnya, tinggal kita ma'isha dan mencari rezeki di atasnya. Alam naj'alil arda mihada. Dalam bahasa Arab, mihad itu seperti apa? Seperti kasur. Seperti kasur. Karena mungkin kita bisa tidur di sini, bisa saja, tetapi kita kurang nyaman. Kalau kita bikin kasur di sini, kasur dikit atau kecil, maka kita bisa berbaring di atasnya dengan nyaman. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menjadikan seluruh bumi ini sebagai gunung, itu kita tidak bisa hidup di atasnya, susah. Meskipun masih ada banyak orang yang punya rumah-rumah di atas gunung, tetapi kalau kita menjadikan bumi ini semuanya sebagai gunung, kurang cocok untuk hidup di atasnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya datar supaya kita bisa menanamkan, supaya kita bisa makan, supaya kita bisa mencari maisha dan mencari rezeki di atasnya. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Setelah itu wal jibala autada. Dan gunung ini dijadikan sebagai autad. Autad itu kalau kita pakai tenda. Setelah itu supaya tenda ini tidak dibawa angin, kita pasang apa? Pasangkan. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung ini sebagai sesuatu yang memberikan stabilisasi untuk bumi ini supaya tidak bergerak kemana-mana. Apalagi kalau mungkin ada gempa, bisa setiap benua akan bergerak ke tempat yang berbeda-beda. Apalagi mungkin ada lautan yang begitu dan samudra yang begitu luas, yang membuat negara kita, yang membuat benua itu konsisten tidak bergerak kemana-mana. Beberapa faktor, dan faktor yang paling utama adalah gunung. Kalau kita melihat misal gunung yang dekat dari kita ini, gunung Burangrang mungkin ya, atau gunung Tangkuban Perahu, gunung Putri yang dekat dari kita. Ini yang kita melihatnya yang di atas bumi hanya mungkin 2000 meter kan? 2000 meter, 2 kilo. Tetapi yang di bawah bumi pasangnya itu sangat tinggi ke bawah. Itu bisa jadi kalau di sini 2 kilo, di bawah itu ada 10 kilo. Kalau yang kita melihat itu 3000 kilo sebagai atau 3000 meter seperti Gunung Melapar yang di bagian selatan di Bandung, berarti di
bisa jadi 15.000 meter itu di bawah bumi. Supaya apa? Supaya memberikan stabilisasi untuk bumi ini supaya tidak bergerak kemana-mana. Hal ini baru diketahui oleh beberapa penelitian yang dilakukan 100 tahun yang lalu. Rasulullah SAW tidak punya alat apapun untuk melihat ada apa di bawah gunung ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan gunung ini menyampaikan ayat itu kepada Rasulullah. Dan ini membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW yang tidak pernah masuk sekolah, yang tidak pernah belajar biologi, yang tidak pernah belajar S1, S2, S3, apalagi profesor, Rasulullah SAW dapat ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan gunung tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai azwaj. Apa itu azwaj? Zawj itu pasangan. Kalau kita melihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu diciptakan sebagai male and female, laki-laki dan perempuan. Begitu juga hewan, ada juga male and female, ada betina, ada jantan. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat tanaman, pohon yang di sekitar kita, itu ada male and female. Bisa jadi di dalam satu pohon, di dalam satu tanaman, atau di tanaman yang berbeda-beda. Itu diciptakan sebagai pasangan. Bukan hanya tanaman, bukan hanya hewan, bukan hanya manusia. Setiap dan segala hal yang di sekitar kita itu diciptakan sebagai pasangan. Mungkin Ustaz Fuad yang pernah mempelajari tentang teologi, yang pernah mempelajari tentang mungkin ilmu dan pengetahuan, akan mengetahui bahwasanya setiap molekul, setiap mungkin barang-barang yang di sekitar kita itu terdiri dari molekul. Misal kayu ini terdiri dari beberapa sel. Sel ini kalau dipecah pasti akan terdiri dari beberapa molekul. Begitu juga baju ini, gelas ini, plastik ini, semuanya terdiri dari molekul. Molekul itu ada mirrorship, pasangan. Sama-sama ciptaannya, sama-sama atomnya. Tetapi kalau kita melihatnya, molekul ini supaya bisa berada di dalam bahan ini harus ada pasangannya. Begitu juga kalau kita becah molekul ini terdiri dari atom. Atom ini kalau dipecah terdiri dari elektron, pasangannya apa? Proton. Kalau kita melihat ada di dalam atom itu ada beberapa partikel. Ada quarks. Quarks itu juga ada yang up, ada yang down. Ini pasangan. Ada juga yang namanya boson particles. Semua partikel-partikel yang namanya atomic particles, atau mungkin atomic particles ini yang paling kecil, ini juga terdiri dari pasangan. Kalau juga partikel-partikel itu semuanya dipecah, dihancurkan, ini terdiri dari energi. Ada energi yang positif, pasangannya apa? Energi yang negatif. Nah, kata juga para ulama, kalau kita pecah segala hal yang di sekitar kita itu semuanya pasti ujung-ujungnya terdiri dari positif dan negatif. Dan segala hal yang di sekitar kita kalau terpecah ujungnya adalah energi. Ada energi 50% positif dan 50% itu negatif. Sekarang saya ingin tanya ibu-ibu, bapak-bapak, coba kalau kita bilang 50 plus 50 digabungkan dengan minus 50, hasilnya berapa? Plus 50 digabungkan dengan minus 50, hasilnya berapa? 0 kan? Berarti semua yang di sekitar kita itu semuanya 0. Dunia dan isinya itu semuanya yang kita melihat hasilnya di sisi Allah adalah 0, diciptakan dari 0. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafirun syarbata ma." Kalau dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nilainya seperti sayap nyamuk. Kalau kita melihat nyamuk ini sangat kecil,
dan sangat hina. Apalagi kalau kita ambil sayapnya dan juga kita ingin menimbangkannya di atas timbangan. Berapa gram? Tidak bisa. Kita lihat di bawah 1 gram, di bawah miligram, di bawah bisa jadi mikrogram. Berapa mikrogram aja? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dunia ini dan segala dan seisinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nilainya seperti sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan dibiarkan untuk menikmatinya meskipun itu seteguk air. Dia mau minum air, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menangkap dunia ini sebagai nol. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kita sekarang kerja dan hidup selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ujungnya apa? Ujungnya mati. Mau bawa berapa? Berapa? 50%, 60%, 70% ke dalam makam kita, tidak akan membawa apapun. Jasad kita pun juga, tubuh kita pun ini akan menjadi debu, akan menjadi bagian dari tanah yang nanti akan dimanfaatkan oleh tanaman yang di sekitar kita. Luar biasa. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan semua pikiran kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita mungkin memusuhi banyak orang supaya kita mendapatkannya, memusuhi keluarga, memusuhi teman, memutuskan silaturahim supaya kita mendapatkan dunia ini. Dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nol. Kita pun kalau kita sudah mati tidak akan membawa apapun ke dalam alam barzakh. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyatakan innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dalam kerugian. Dia bekerja keras, bangun pagi, kerja sampai maghrib, balik ke rumah sudah capek, ingin tidur. Ujungnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membawa apapun ke dalam alam kubur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di sini, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam hari sebagai subat supaya kita bisa masuk ke dalam rumah kita, supaya kita bisa berlindung di dalam rumah kita masing-masing. Menurut ilmu pengetahuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang namanya cosmic rays. Ada rays itu sinar. Sinar bukan hanya sinar matahari, tetapi dari semesta alam yang di sekitar kita. Itu kalau masuk di dalam bumi, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah-masalah kesehatan. Kami ini di dalam lab, kalau kita ingin memicu beberapa masalah-masalah atau beberapa masalah genetik yang terkait dengan genetika, sehingga kita bisa menciptakan atau kita bisa membuat binatang ini menghasilkan binatang-binatang yang punya deformities atau punya masalah-masalah dalam organnya, tumbuhan organ atau masalah genetika, sehingga mungkin tidak ada tangannya atau tangannya sejak lahir itu terbentuk secara tidak normal, atau mungkin kaki menumbuh, atau mungkin ada masalah-masalah di dalam tubuhnya. Apa yang kita lakukan? Kita menggunakan sinar yang paling ringan, itu yang namanya ultraviolet. Kita sinar UV. Kita menggunakannya dan menghidupkan mincit itu atau tikus itu di bawah cahaya UV. Itu pasti akan menciptakan deformities atau mungkin mutasi di dalam gennya. Nah, hasil ini akan terlihat di mana? Terlihat ke anak-anaknya. Dan itu pasti 100% akan menghasilkan. Apalagi ada sinar yang lebih bahaya daripada itu. Kita melihat cahaya yang kita lihat ini, bagi yang kecil, hampir 1% dari cahaya-cahaya yang ada di semesta alam ini. Yang kita melihat ini yang namanya visible. Atau yang mungkin yang kita melihat warna-warni ini semuanya yang kita bisa melihat tidak terlalu bahaya bagi manusia. Tetapi ada juga yang namanya ultraviolet, ada juga yang namanya infrared, IR,
ada juga yang namanya cosmic rays. Ini jutaan macam dari sinar-sinar yang muncul dari mana? Dari semesta alam. Nah, ini bisa masuk ke dalam bumi, khususnya di malam hari. Kita tidak bisa melihatnya. Yang dilihat oleh manusia itu hampir 1% dari cahaya-cahaya yang di sekitar kita. Selain itu kita tidak bisa melihat. Di antara yang kita tidak bisa melihat, cahaya mungkin sinar-sinar yang bisa digunakan untuk bisa telepon, untuk bisa menyampaikan internet kepada kita, atau mungkin cahaya-cahaya radio. Ini kita tidak bisa melihat, tapi ada. Begitu juga yang namanya dari cosmic rays, dari semesta alam, ada, tetapi kita tidak bisa melihat. Itu masuk ke dalam bumi kita, khususnya di malam hari. Yang beraktivitas di malam hari bisa dapat beberapa sinar-sinar seperti itu. Meskipun itu, kita bukan hanya sinar matahari yang bisa masuk ke dalam bumi kita, tetapi yang di luar itu lebih banyak. Bahkan ulama berkata, kalau mungkin di siang hari masih cosmic rays itu sinar yang muncul atau masuk ke dalam bumi itu dari semesta alam, itu bisa dihalangi oleh beberapa layar-layar dan lapisan-lapisan di langit bumi, dan juga sebagian bisa tertahan atau diionisasi dari oleh sinar matahari. Jadi kalau kita mungkin beraktivitas siang hari, tidak terlalu bahaya, dan terlalu bahaya dibandingkan dengan yang ada di malam hari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, kalau kita mau istirahat, kalau kita mau tidur, kalau kita mau masuk ke rumah kita, itu dijadikan di malam hari. Dan itu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam hari kita tutup pintu rapat, kita berusaha untuk ada di tempat yang tertutup. Nah, itu pun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukti. Tidur kalau malam hari itu sama dengan 1 jam sama dengan 4 jam di siang hari. Jadi kalau kita tidur misal 5 jam di malam hari, itu kualitasnya jauh lebih tinggi dari 10 jam di siang hari. Jadi kalau kita mau istirahat, maka jadikanlah istirahat itu di malam hari. Kalau kita mau beraktivitas, kita beraktivitas di siang hari. Mungkin sekarang banyak orang yang tidak mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, terutama di Timur Tengah. Kita tahu di Timur Tengah itu di Saudi itu sangat panas. Oleh karena itu, supaya mereka menghindar dari panas tersebut, apa yang mereka lakukan? Sebagian dari mereka beraktivitas di malam hari. Karena mereka baru tidur itu setelah salat subuh, atau bisa jadi jam 6, jam 7 baru tidur. Bangunnya kapan? Asar, zuhur. Oleh karena itu kita melihat obesitas yang paling tinggi di dunia ada di Saudi. Hampir 40%, 30-40% mengalami obesitas, dan di atas 50% berat badannya di atas normal, dan hampir 20%, bahkan sampai 20-30% itu mengalami diabetes mellitus. Itu ada di Timur Tengah, karena mereka tidak mengikuti ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagian dari ayat-ayat dan ditafsirkan secara mungkin sesuai dengan penelitian yang muncul di 100 tahun terakhir. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa, atau mungkin sebelumnya ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita khatam dengan doa langsung. Berarti doa langsung ya. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma ja'alil Qur'an